Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Rosanara. Kali ini kita akan mengungkap sejarah tentang Kapten Amir Mahmud. Yang beliau ini adalah seorang pejuang dari Kabupaten Sumedang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Nah, di depan saya ini adalah seorang putra pejuang yang bernama Bapak Dendi, putra dari Pak Kolonel Koma Sutisna. Bahkan Pak Kolonel Koma Sutisna itu sebagai seorang pejuang yang bersama-sama dengan Kapten Amir Mahmud. Sekarang supaya lebih jelasnya kita tanyakan dulu kepada beliau sebagai narasumber tentang perjuangan Kapten Amir Mahmud. Nah, begini Pak, saya ini sebagai pecinta sejarah dan ingin menelusuri sejarah Indonesia ini sebetulnya banyak. Nah, dan orang-orang muda sekarang kan kebanyakan dilupakan sejarah. Makanya kita mengungkap di sini ingin supaya sejarah negara kita ini supaya diungkap lagi, supaya anak muda sekarang ini tidak lupa sejarah. Nah, yang saya pertanyakan ini tentang Kapten Amir Mahmud, bagaimana perjalanan beliau sewaktu berjuang melawan penjajah, khususnya di Kabupaten Sumedang, umumnya untuk negara kita, bangsa Indonesia, bagaimana Pak? Perjalanannya? Ya, perjalanan Pak Kapten Amir Mahmud sewaktu beliau mempertahankan perjuangan kita. Jadi begini, menurut cerita dari orang tua ya, bukan cerita dongeng, tapi cerita sejarah. Pada waktu itu Pak Amir Mahmud itu seorang tentara dari Divisi 3 Siliwangi, dan dia kebetulan di Batalion Tarumanegara itu dia itu sebagai komandan Kompi 3 yang beralokasi di Gunung Kadaka. Gitu. Jadi perjalanan perjuangannya semasa belum hijrah, dia itu sudah berjuang, sudah bergerilya dari Bandung Utara di Gunung Kadaka. Seterusnya mungkin waktu itu pembinaan, pengamanan dari kantong-kantong gerilya yang ada di tiap wilayah, termasuk Amir Mahmud itu menguasai 2 wilayah antara Tanjung Sari dan Pancakalong. Gitu. Terus Pak Amir Mahmud waktu pulang dari hijrah, itu Pak Amir Mahmud kembali lagi ke sini. Hijrah dari mana Pak? Ya, hijrah dari Jogja. Oh, Jogja. Ya, tahun 1948 kata orang tua saya. Gitu. Nah, sesudah pulang dari hijrah pada tahun 1949 karena gagalnya konferensi Renville, perundingan di kapal Inggris itu, ya, pasukan Siliwangi pulang lagi ke Jawa Barat ke sini. Setelah dengan melakukan long march, perjalanan dari Jawa ke Jawa Barat. Jadi perjalanan secara jalan kaki gitu ya? Ya, jalan kaki. Tidak secara ini jalan kaki menurut cerita. Itu banyak tantangan. Tantangannya bukan diganggu sama binatang hutan. Itu lebih ekstrimnya perjalanan dari Jogja katanya itu sudah terus diserang terus menerus. Tapi tidak sama Belanda aja gitu diserangnya teh, sama DI. Oh, jadi sama PKI. Jadi lengkap ya musuh. Iya. Jadi itu ngeri banget gitu kalau mendengar cerita itu, apalagi bawa keluarga. Ada yang bawa anak, ada yang bawa istri. Ya sudah kebayang Siliwangi itu benar-benar terpuruk waktu itu. Ya sudah kebayang lah kengeriannya ini. Ya. Terus sudah nyampe ke Cibubuan dan stopover di Cibubuan. Cibubuan daerah mana Pak? Buah Dua. Ya, Rongrong. Di sana dipencar. Pak Lilis Mantri katanya ke wilayah Garut, ke wilayah Cibubel, wilayah Pado, Kompi 4 atau Kompi 2 tuh. Terus
Kopi satunya di Cibubuan, Iya. Pak Edi Sumadi Paja, Iya. kopi tiganya Amir Mahmud di pedalaman Cakalong dan Tanjung Sari. Kebetulan terjadi histori sejarah pada tahun 1948 pada tanggal 11 April 1949. Gugurnya komandan batalion di Cibubuan karena diserang sama tentara Nika. Tragedinya terbunuhnya Kolonel Marta, kolonel tentara Belanda di Anjung, Pasanggrahan, Sumedang. Oh iya. Diseranglah dan gugurlah bersama bangsa 11 orang, 9 tentara, 2 pegawai desa. Jadi dikategorikan 11 prajurit Siliwangi lah yang gugur di Cibubuan pada tanggal 11 April 1949. Ya termasuk gugurnya komandan batalion, komandan Kompi 1, Edi Sumadi Paja, dan para prajuritnya. Waktu itu Pak Amir Mahmud itu jadi apa di sininya? Nah, waktu itu komandan Kompi. Komandan Kompi berarti. Ya, setelah gugurnya Pak Mayor Abdurrahman, komandan batalion Tarumanegara, diangkatlah Pak Amir Mahmud menjadi komandan batalion dan dinaikkan pangkatnya menjadi mayor, bukan kapten lagi. Oh, naik pangkat ya. Sampai-sampai kata cerita orang tua karena pendesakan buat pangkatnya juga bikin dari gelang istrinya Ibunjah gitu. Ya, Itu istrinya Bapak Amir Mahmud. ya Bapak Amir Mahmud. Karena lama Pak Amir Mahmud berjuang di Gunung Kadaka sampai-sampai kata cerita orang orang tua dari wilayah Jaganala, Ya. orang Rancakalong, bahkan anaknya yang pertama pun yang kedua Pak Bambang itu lahirnya di Gunung Kadaka. Bambang Permadi Kadaka makanya namanya juga. Oh, jadi Gunung Kadaka itu mengambil dari putranya. Bukan putranya yang mengambil nama. Oh, Jadi iya. kalau yang satu kan Banon, Iya. ya Banon itu ngambil dari wilayah yang ada di Garut. Waktu dulu sebelum kesini Pak Amir Mahmud. Sampai perjuangannya juga turunnya hasil konferensi meja bundar juga pada tahun 1949 diserahkannya kembali Republik Indonesia oleh Belanda terkecuali Irian Barat. Ya. Itu sudah turunnya juga dari Gunung Kadaka. Ada yang di Sumatera, pasukan Pak Amir Mahmud, batalion Tarumanegara, Berpencar ya. batalion 11 April mungkin ya. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Irian Barat. Jadi dibagi tugas gitu. Bagi tugas termasuk ya bapak saya mah mungkin di Kalimantan kan gitu. Sama Pak Amir, yang lainnya kapten-kapten yang letnan seperti letnan Jadi Somantri, letnan Oce Junjunan, itu yang dari Papua kan, yang di Sumatera. Saya kembali lagi ya sesudahnya merdeka dan sudah menjadi Orde Baru, ya Pak Amir lah jadi Mendagri waktu itu. Oh, jadi zaman Pak Soeharto. Soeharto. Karena mungkin ada histori sejarah di perpindahannya dari Orde Lama ke Orde Baru. Pak Amir Mahmud masuk dalam sejarah revolusi G30 PKI itu karena pembawa surat 11 Maret Semar itu. Oh, iya. yang besok Amir Mahmud dan Basuki Rahmat. Dia juga sudah masuk itu anggota gitu ya. Ya. Di penyampai di Super Semar itu. Ya. Nah, ending akhir perjalanan karir Pak Amir Mahmud mungkin terakhirnya menjadi ketua lembaga tertinggi negara itu MPR. Tahun berapa kira-kira Pak? Itu tahun 89 mungkin tahun sampai 86 89 ya. Periodenya Ya. kita itu aja. Ya. Nah, demikianlah Baraya Rosanara penjelasan dari narasumber kita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Yang sejarah itu sebetulnya harus kita ingat
dan jangan kita lupakan. Sebab tanpa sejarah kita tidak akan seperti ini negara ini. Bangsa yang besar, Ya. bangsa yang menghargai. Ya itu. sejarahnya. Ya. Dan saya terima kasih kepada Bapak dan Ramil atas kesempatan tim Losanara sampai ke tempat ini untuk memberi kesempatan tentang membuka sejarah-sejarah pejuang kita. Terima kasih ya Pak. Ya. Dan saya sebagai narasumber ini aja dari Bapak ya. Ya. Nah, terima kasih atas penjelasan-penjelasan tentang perjuangan bangsa kita khususnya di Kabupaten Sumedang. Nah, demikianlah Baraya Losanara acara yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir sekali.